Halo semuanya, di sini kita akan menjelaskan tentang akuntansi sektor publik, penganggaran, akuntansi manajemen. Perkenalkan, nama anggota kami yaitu Melsya Maulaningrum absen 20, Merlinda Setiawati absen 21, Naswa Aulia Rahmawati absen 24, Syahrani Arum Betanes absen 34. Berikut pembahasan subpokok siklus akuntansi PPKD tentang transaksi, jurnal umum, finansial dan pelaksanaan anggaran, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca lajur, laporan realisasi anggaran, jurnal penutup pelaksanaan anggaran, laporan operasional, jurnal penutup finansial, laporan perubahan ekuitas, dan neraca. Berikut neraca awal PPKD Kabupaten Trenggalek periode 1 Januari 2018. Kas di daerah sebesar 350 juta, investasi dalam deposito tidak ada, bagian lancar tagihan pinjaman 25 juta, jangka panjang kepada entitas lainnya 50 juta, dana cadangan 100 juta, jadi total aset 700 juta. Utang dalam negeri 125 juta. Sektor perbankan kosong. Ekuitas 575 juta. Jadi total kewajiban dan ekuitas 700 juta. Selanjutnya transaksi, ada 45 transaksi operasi PPKD. Berikut lanjutan dari transaksi-transaksi yang lain. Sekarang membuat jurnal umumnya. Jurnal umum PPKD Kabupaten Trenggalek untuk bulan yang berakhir tanggal 31 Desember 2018. Ini adalah semua jurnal finansial untuk ke-45 transaksi. Jika semua dijumlahkan akan menjadi sebesar 1.536.536.364 rupiah di sebelah debit, sedangkan 1.536.536.364 rupiah di sebelah kredit. Jadi di sebelah debit dan kredit keduanya sama-sama balance. Nah, setelah semua transaksi di jurnal, saatnya kita posting ke buku besar supaya memudahkan kita untuk menyusun neraca saldo. Berikutnya, kita susun neraca saldonya. Neraca saldo SKPDA periode 11 Desember 2018. Akhirnya, jika dijumlah, semua akan menjadi sebesar 1.540.536.364 rupiah di sebelah debit, sedangkan 1.540.536.364 rupiah di sebelah kredit. Jadi, di sebelah debit maupun kredit keduanya sudah sama-sama balance. Baik, selanjutnya penyesuaian. 1. Bunga utang bank yang sudah menjadi kewajiban Kabupaten Trenggalek adalah 15 juta. 2. Bunga deposito yang telah menjadi hak Kabupaten Trenggalek adalah 2.400.000.
3. Jasa giro dari bank yang telah menjadi hak Kabupaten Trenggalek adalah 8 juta. Jurnal penyesuaian SKPDA untuk bulan yang berakhir tanggal 31 Desember 2018. Tanggal 1 terdapat keterangan beban bunga utang pinjaman sebesar 15 juta di sebelah debit, utang bunga kepada bank sebesar 15 juta di sebelah kredit. Tanggal 2 terdapat keterangan piutang lain-lain PAD yang sah sebesar 2.400.000 di sebelah debit. Pendapatan bunga LO sebesar 2.400.000 di sebelah kredit. Tanggal 3 terdapat keterangan piutang lain-lain PAD yang sah sebesar 8 juta di sebelah debit. Pendapatan jasa giro LO sebesar 8 juta di sebelah kredit. Jadi jumlah keduanya 25.400.000. Jadi keduanya sudah balance. Neraca lajur SKPD A 31 Desember 2018. Keterangan kas di kas daerah, investasi dalam deposito, piutang transfer pemerintah pusat, piutang transfer pemerintah daerah lainnya, bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang kepada entitas lainnya, RK SKPDA, RK SKPDB, investasi jangka panjang kepada entitas lainnya, penyertaan modal pemuda, dana cadangan, utang PPH pusat, utang PPN pusat, utang bunga kepada bank, utang belanja subsidi, utang belanja lain-lain, utang dalam negeri sektor perbankan, ekuitas, perubahan SAL, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan LRA, pendapatan bunga LRA, pendapatan dana bagi hasil pajak LRA, pendapatan dana bagi hasil bukan pajak LRA, pendapatan dana alokasi umum LRA, pendapatan dana alokasi khusus LRA, pendapatan transfer bagi hasil pajak daerah LRA, belanja bunga utang pinjaman, belanja subsidi, belanja hibah kepada kelompok masyarakat, belanja bantuan sosial kepada masyarakat, penerimaan pembiayaan pencairan dana cadangan, penerimaan pembiayaan pinjaman dalam negeri perbankan, penerimaan pembiayaan penerimaan kembali piutang kepada perusahaan daerah, pengeluaran pembiayaan pembentukan dana cadangan, pengeluaran pembiayaan penyertaan modal kepada BUMD, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan LO, pendapatan bunga LO, pendapatan dana bagi hasil pajak LO, pendapatan dana bagi hasil bukan pajak LO, pendapatan dana alokasi umum LO, pendapatan dana alokasi khusus LO, pendapatan transfer bagi hasil pajak daerah LO, beban bunga utang pinjaman, beban subsidi, beban hibah kepada kelompok masyarakat, beban bantuan sosial kepada masyarakat, piutang lain-lain PAD yang sah, pendapatan jasa giro LO. Dan di neraca saldo totalnya 1.540.536.364 rupiah, dan kreditnya harus balance sama debitnya. Penyesuaian totalnya 25.400.000, debit dan kreditnya juga harus balance. Nah, sekarang saldo setelah penyesuaian totalnya 1.556.936.364 rupiah. Nah, sekarang laporan realisasi anggaran. Jumlah di debitnya 167.550.000 rupiah. Jumlah di kreditnya 464 juta rupiah. Nah, sekarang laporan operasional. Di sebelah debitnya 36.300.000 rupiah. Di sebelah kreditnya 290.400.000 rupiah. Nah, sekarang
Rp86.364 dan di sebelah kredit juga harus sama. Nah, sekarang laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran SKPD A periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2018. Pendapatan asli daerah. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan LRA sebesar 5 juta. Pendapatan bunga LRA sebesar 1 juta jika ditambahkan menjadi 6 juta. Pendapatan transfer. Pendapatan dana bagi hasil pajak LRA sebesar 5 juta. Pendapatan dana bagi hasil bukan pajak LRA 20 juta. Pendapatan dana alokasi umum LRA 200 juta. Pendapatan dana alokasi khusus LRA 40 juta. Pendapatan transfer bagi hasil pajak daerah LRA 18 juta jika ditambahkan menjadi 200 juta 83 juta rupiah. Jika pendapatan asli daerah ditambah pendapatan transfer menjadi 289 juta. Belanja beban operasi. Belanja bunga utang pinjaman sebesar 5 juta. Belanja subsidi sebesar 4.750. Belanja hibah kepada kelompok sebesar 4 juta. Belanja bantuan sosial kepada masyarakat sebesar 3.800. Total belanja menjadi 17.550. Surplus atau defisit LRA menjadi 200.071.450.000. Pembiayaan. Penerimaan pembiayaan pencairan dana cadangan sebesar 65 juta. Pinjaman dalam negeri perbankan sebesar 75 juta. Penerimaan kembali piutang kepada perusahaan daerah sebesar 35 juta jika ditambahkan menjadi 175 juta. Pengeluaran pembiayaan pembentukan dana cadangan sebesar 50 juta. Penyertaan modal pada BUMD sebesar 100 juta menjadikan 150 juta. Pembiayaan itu sebesar 25 juta. Berikutnya, kita buat jurnal penutup pelaksanaan anggaran. Kenapa jurnal penutupnya harus kita buat terlebih dahulu? Karena akun surplus atau defisit LRA dan perubahan SAL merupakan akun yang pada akhirnya harus masuk ke neraca. Ada 5 tahap penutup pelaksanaan anggaran, yaitu 1. Menutup pendapatan LRA dan belanja ke surplus atau defisit LRA. Kedua, menutup surplus atau defisit LRA ke ekuitas SAL. Ketiga, menutup penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan ke pembiayaan neto. Keempat, menutup pembiayaan neto ke ekuitas SAL. Kelima, menutup perubahan SAL ke ekuitas. Inilah 5 jurnal penutup yang kita buat untuk LRA PPKD. Jurnal penutup SKPDA untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018. Untuk yang pertama, tanggal 1, terdapat keterangan pendapatan dividen atas penyertaan modal pada BUMD LRA sebesar 5 juta di sebelah debit, pendapatan bunga LRA sebesar 1 juta di sebelah debit, pendapatan dana bagi hasil pajak LRA sebesar 5 juta di sebelah debit, pendapatan dana bagi hasil bukan pajak LRA sebesar 20 juta di sebelah debit, pendapatan dana alokasi umum LRA sebesar 200 juta di sebelah debit, pendapatan dana alokasi khusus LRA sebesar 40 juta di sebelah debit, pendapatan transfer bagi hasil pajak LRA sebesar 18 juta di sebelah debit. Untuk di sebelah kredit, terdapat keterangan surplus atau defisit LRA
sebesar 271.450.000 di sebelah kredit, belanja bunga utang pinjaman sebesar 5 juta di sebelah kredit, belanja subsidi sebesar 4.750.000 di sebelah kredit, belanja hibah kepada kelompok masyarakat sebesar 4 juta di sebelah kredit, belanja bantuan sosial kepada masyarakat sebesar 3.800.000 di sebelah kredit. Untuk tanggal 2, terdapat keterangan surplus atau defisit LRA sebesar 271.450.000 di sebelah debit, sedangkan ekuitas sal sebesar 271.450.000 di sebelah kredit. Untuk tanggal 3, pencairan dana cadangan sebesar 65 juta di sebelah debit, pinjaman dalam negeri perbankan sebesar 75 juta di sebelah debit, penerimaan kembali piutang kepada perusahaan daerah sebesar 35 juta di sebelah debit, sedangkan di sebelah kredit terdapat keterangan pembiayaan neto sebesar 25 juta di sebelah kredit, pembentukan dana cadangan sebesar 50 juta di sebelah kredit, penyertaan modal pada BUMD sebesar 100 juta di sebelah kredit. Untuk tanggal 4, terdapat keterangan pembiayaan neto sebesar 25 juta di sebelah debit, sedangkan ekuitas sal sebesar 25 juta di sebelah kredit. Untuk tanggal 5, terdapat ekuitas sebesar 296.450.000 di sebelah debit, sedangkan perubahan sal sebesar 296.450.000 di sebelah kredit. Jika dijumlah semuanya menjadi 1.056.900.000 di sebelah debit, sedangkan di sebelah kredit 1.056.900.000. Jadi di sebelah debit dan kredit sama-sama balance. Berikutnya menyusun laporan operasional. LRA tidak cukup untuk menunjukkan kinerja pemerintah karena laporan tersebut hanya memuat penerimaan dan pengeluaran berbentuk kas. LO merupakan laporan yang menunjukkan kinerja operasi satuan kerja yang lebih luas, karena LO disusun berdasarkan basis akrual. LO menunjukkan kinerja pemerintah lebih lengkap, karena mencakup unsur penerimaan dan pengeluaran kas dan non-kas. Penyusunan LO, SKPD, dan PPKD sama saja, tidak ada bedanya. Sama-sama mengklasifikasikan pendapatan dan beban untuk memperoleh surplus atau defisit LO. Laporan operasional SKPDA untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018. Untuk pendapatan, terdapat keterangan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan LO sebesar 5 juta, pendapatan jasa giro LO sebesar 8 juta, pendapatan bunga LO sebesar 3.400.000, pendapatan dana bagi hasil pajak LO sebesar 5 juta, pendapatan dana bagi hasil bukan pajak LO sebesar 20 juta, pendapatan dana alokasi umum LO sebesar 200 juta, pendapatan dana alokasi khusus LO sebesar 40 juta, pendapatan transfer bagi hasil pajak daerah LO sebesar 18 juta. Total pendapatannya menjadi 299.400.000. Untuk beban, terdapat keterangan beban bunga utang pinjaman sebesar 21.500.000, beban subsidi sebesar 7 juta, beban hibah kepada kelompok masyarakat sebesar 4 juta, beban bantuan sosial kepada masyarakat sebesar 3.800.000. Sehingga total beban menjadi 36.300.000. Jadi, untuk surplus atau defisit LO dari total pendapatan sebesar 299.400.000 dikurangi total beban sebesar 36.300.000. Hasil dari surplus atau defisit LO menjadi 263.100.000. Berikutnya, kita buat jurnal penutup finansial. Jurnal penutup finansial ini digunakan untuk menutup akun-akun nominal pada laporan operasional. Tahapan penyusunan jurnal penutup finansial adalah 1.
Satu, menutup pendapatan LO dan beban ke surplus atau defisit LO. Yang kedua, menutup surplus atau defisit LO ke ekuitas. Sehingga jurnal penutupnya adalah seperti ini. Jurnal penutup SKPDA untuk bulan yang berakhir tanggal 31 Desember 2018. Yang pertama, untuk tanggal 1, terdapat keterangan pendapatan dividen atas penyertaan modal pada BUMD LO sebesar 5 juta di sebelah debit, pendapatan jasa giro LO sebesar 8 juta di sebelah debit, pendapatan bunga LO sebesar 3.400.000 di sebelah debit, pendapatan dana bagi hasil pajak LO sebesar 5 juta di sebelah debit, pendapatan dana bagi hasil bukan pajak LO sebesar 20 juta di sebelah debit, pendapatan dana alokasi umum LO sebesar 200 juta di sebelah debit, pendapatan dana alokasi khusus LO sebesar 40 juta di sebelah debit, pendapatan transfer bagi hasil pajak daerah LO sebesar 18 juta di sebelah debit. Sedangkan untuk keterangan di sebelah kredit, terdapat surplus atau defisit LO sebesar 263.100.000, belanja bunga utang pinjaman sebesar 21.500.000, belanja subsidi sebesar 7 juta, belanja hibah kepada kelompok masyarakat sebesar 4 juta, belanja bantuan sosial kepada masyarakat sebesar 3.800.000. Untuk tanggal 2, terdapat surplus atau defisit LO sebesar 263.100.000, sedangkan ekuitas sebesar 263.100.000. Jika dijumlah semuanya menjadi 562.500.000 di sebelah debit dan 562.500.000 di sebelah kredit. Jadi, keduanya di sebelah debit dan kredit sama-sama balance. Laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah penghubung antara laporan realisasi anggaran, laporan operasional, dan neraca. Laporan perubahan ekuitas SKPD A untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018. Ekuitas awal 575 juta. Ekuitas 33.350 pada kredit. Ekuitas sal 296.450. RK SKPDA 27.650 pada kredit. RK SKPDB 94.250 pada kredit. Ekuitas akhir 716.200. Nah, sekarang neracanya. Neraca SKPDA 31 Desember 2018. Di sini di sebelah kiri ada kas di kas daerah, investasi dalam deposito, piutang lain-lain PAD yang sah, bagian lantar tagihan pinjaman jangka panjang kepada entitas lainnya, investasi jangka panjang kepada entitas lainnya, penyertaan modal pemda, dan dana cadangan. Di sini total asetnya 900.436.364 juta. Dan di sisi kanan ada utang PPH pusat, utang PPN pusat, utang bunga kepada bank, utang belanja subsidi, utang dalam negeri sektor perbankan, dan ekuitas. Total kewajiban dan ekuitas 943.736.364 juta. Dan di sini hasilnya sama ya, harus sama dan juga harus balance. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.